teman-teman, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Isran Muhammad Pakaya. Saya awal di LPDP tahun 2021. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang harus kita persiapkan jika ingin mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2022. Nah, untuk dokumen yang harus kita persiapkan, saya mengklasifikasinya menjadi 3 teman-teman. Yang pertama dokumen umum, yang kedua dokumen khusus, yang ketiga dokumen tambahan. Jadi ini menurut perspektif saya ya teman-teman. Silahkan teman-teman mencari informasi lain di channel-channel lain. Nah, ini adalah perspektif saya tentang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan berdasarkan pengalaman saya saat mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2021. Oke, untuk dokumen yang harus kita persiapkan teman-teman, yang pertama dokumen umum itu ada KTP. Jadi teman-teman jika yang belum punya KTP, persiapan dari sekarang silahkan membuat KTP. Yang kedua yaitu ijazah teman-teman, ijazah asli yang sudah ditandatangani oleh pihak kampus, itu silakan disiapkan, serta fotokopinya yang dilegalisir teman-teman untuk menjaga ketika nanti diminta. Kemudian yang ketiga yaitu transkrip nilai teman-teman, ini juga penting, harus teman-teman siapkan karena akan diminta oleh pihak LPDP. Kemudian yang keempat teman-teman yaitu sertifikat bahasa asing. Jadi sertifikat bahasa asing itu sesuai dengan ketentuan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar, jadi sesuaikan dengan ketentuannya. Misal diminta TOEFL ya siapkan TOEFL, atau diminta IELTS maka siapkan IELTS. Untuk syarat-syarat itu bisa teman-teman cek di buku panduan atau di video saya kemarin, itu saya membahas tentang syarat-syarat yang harus kita siapkan untuk pendaftaran di LPDP. Nah, kemudian yang kelima yaitu LOA teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah punya LOA silahkan disiapkan. Kemudian yang belum punya juga tidak apa-apa, tapi itu akan beda gelombang. Jadi di LPDP itu ada gelombang pendaftaran yang LOA itu akan wawancara lebih dulu, kemudian yang non LOA itu akan belakangan. Sehingga teman-teman kalau sudah punya LOA itu akan semakin baik untuk teman-teman, sehingga bisa diutamakan oleh pihak LPDP. Kemudian yang keenam yaitu surat rekomendasi teman-teman. Nah, surat rekomendasi ini juga berbagai macam versi. Ada yang bilang minimal 2, ada yang menyampaikan harus 3, 4, dan 5 untuk menjaga-jaga. Nah, itu silakan kembali ke teman-teman masing-masing. Kalau saya pengalaman pribadi kemarin, karena saya masih S1 ya, belum bekerja, saya hanya minta 2 orang. Yang pertama dosen pembimbing saya, yang kedua wakil rektor 1 bidang akademik. Kenapa saya ngambil kedua orang ini? Karena mereka berdua lah yang tahu bagaimana saya di saat kuliah di S1. Nah, kan pemberian rekomendasi itu harus mendetail teman-teman. Jangan meminta surat rekomendasi yang umum, misal dia selama berkuliah itu rajin kuliah dan lain sebagainya. Itu kan tidak akan memberikan dampak yang terlalu serius kepada reviewer nantinya. Tapi jika pemberi rekomendasi itu menjelaskan secara detail tentang kita, itu akan sangat menarik karena menurut reviewer bahwasannya kita memang layak nanti diberikan beasiswa LPDP. Nah, jika teman-teman yang sudah bekerja bisa minta ke atasannya atau ke bagian HRD dan lain sebagainya, karena itu juga sangat penting, akan melihatkan bagaimana teman-teman saat bekerja. Kemudian juga bisa minta ke dosen pembimbingnya dulu, pasti akan diberikan. Oke, itu untuk surat rekomendasi ya. Jadi terserah teman-teman mau siapkan berapa. Tapi kalau mau siapkan 5 juga bagus, bisa sebagai cadangan jika misalnya 1 tadi tidak terlalu detail, jadi bisa digantikan oleh yang lain. Nah, itu yang ke-6 teman-teman. Yang ke-7 yaitu surat izin. Jadi teman-teman yang sudah bekerja harus punya surat izin dari atasan atau minimal dari
yang membidangi SDM, hanya untuk yang bekerja ya teman-teman. Jadi kalau yang tidak bekerja atau pekerjaannya tidak terikat, tidak perlu membuat surat izin. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang syarat-syarat umum pendaftaran beasiswa LPDP. Kemudian syarat khususnya, syarat khusus ini menurut saya teman-teman. Jadi syarat khusus yang pertama, syarat khusus untuk teman-teman yang mendaftar di jalur berkebutuhan khusus. Nah, surat yang harus teman-teman siapkan yaitu surat keterangan berkebutuhan khusus atau difabel dari rumah sakit atau klinik teman-teman. Jadi ada tanda tangan dokter yang mengetahui di situ. Itu untuk membuktikan bahwasanya teman-teman benar-benar teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kemudian untuk yang prasejahtera itu harus menyiapkan kit kuliah, kartu Indonesia Pintar kuliah, atau surat keterangan alumni bidik misi kalau yang mau daftar di alumni bidik misi, atau yang punya surat kartu keluarga sejahtera KKS. Jadi kalau orang tuanya punya KKS bisa teman-teman mendaftar di situ. Atau mungkin orang tuanya penerima bantuan sosial tercatat di DTKS. DTKS itu adalah data terpadu Kementerian Sosial. Jadi penerima bantuan sosial itu datanya ada di DTKS. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu surat bahwasannya teman-teman adalah anggota pertama di keluarga yang mendaftar magister. Jadi tujuannya LPDP tentu jelas bahwasanya memang ingin menyiapkan pemimpin di masa depan serta merubah kondisi ekonomi keluarga yang teman-teman yang jalur prasejahtera tadi, sehingga harus menyiapkan surat ini. Nanti bisa minta tanda tangan kepala desa sebagai penguat bahwasanya memang saya teman-teman adalah teman-teman yang prasejahtera. Kemudian yang santri, nah yang santri ini tentu harus menyiapkan surat keterangan mengabdi bagi pendidik, ditandatangani oleh kepala sekolah atau perwakilan wilayah Kemenaknya. Kemudian yang kedua untuk yang penerima santri berprestasi PBSD itu menyiapkan surat keterangan seperti alumni bidik misi tadi. Kemudian yang kelima yaitu untuk yang teman-teman TNI Polri tentu harus menyiapkan surat usulan dari pejabat. Kalau yang PNS itu minimal eselon 2. Kemudian yang TNI Polri itu harus dari yang membidangi SDM. Kemudian yang terakhir yang teman-teman kewirausahaan. Nah, kalau yang teman-teman kewirausahaan ini harus menyiapkan proposal bisnis, karena kan berwirausaha itu punya ide dan gagasan. Nah, harus punya proposal bisnis nanti yang disampaikan ke pihak LPDP-nya nantinya. Itu membuktikan bahwasannya memang teman-teman sangat expert di bidang kewirausahaan nantinya. Oke, itu syarat umum dan syarat khusus ya teman-teman. Syarat umum dan syarat khusus ini nanti ada terbagi teman-teman. Itu ada yang online form, jadi teman-teman mengisikan langsung di form aplikasinya. Ada yang unggahan dokumen. Nah, yang online form itu ada biodata diri, jadi teman-teman mengisikan langsung. Kemudian profil diri, juga ada data-data yang harus teman-teman isikan saat mendaftar. Kemudian esai personal statement, jadi esai tentang diri teman-teman itu juga harus diisikan di form online. Kemudian esai komitmen untuk kembali ke Indonesia juga harus diisikan online, serta proposal penelitian tapi khusus untuk doktoral. Nah, semua dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi diisi online. Selain itu adalah unggahan, harus mengunggah. Jadi teman-teman harus menyiapkan dokumen tersebut. Jadi dokumennya berupa PDF. Nanti ada minimal size-nya, jadi teman-teman menyesuaikan nanti saat pendaftaran. Nah, untuk dokumennya itu teman-teman. Ada dokumen-dokumen tambahan menurut saya ya yang harus teman-teman siapkan karena ini penting. Mengapa penting menurut saya? Jadi ketika teman-teman mengisikan online form adalah panduannya adalah di dokumen-dokumen ini. Yang pertama yaitu kartu keluarga teman-teman. Karena di online form itu kita mengisikan data orang tua,
data pekerjaan orang tua, jadi kita acuannya adalah di kartu keluarga. Kemudian CV teman-teman, di profil diri nanti teman-teman harus mengisikan tentang diri teman-teman, kemudian prestasi dan lain sebagainya, tentu membutuhkan CV. Nah itu teman-teman bisa siapkan. Kemudian yang ketiga ada piagam penghargaan atau sertifikat. Jadi teman-teman yang dulu saat kuliah punya piagam, punya sertifikat, silahkan teman-teman kumpulkan lagi, cari lagi, di scan, dijadikan file PDF sehingga nanti ketika disuruh upload di form pendaftaran teman-teman sudah siap. Nah yang keempat itu esai teman-teman, esai baik personal statement ataupun esai komitmen kembali ke Indonesia. Jadi teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu, jangan nanti diminta di online form baru teman-teman sibuk mengetikkan, itu pasti tidak akan baik hasilnya. Jadi teman-teman jauh hari membuat esai, silahkan cari informasi bagaimana cara membuat esai yang baik dan benar, atau teman-teman belajar kepada mungkin awaldi atau praktisi di bidangnya, di bidang ini teman-teman bisa membuat esai sehingga nanti saat pengisian online form tadi teman-teman sudah siap. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga teman-teman lebih siap nanti pendaftaran di beasiswa LPDP tahun 2022. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.